Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Aitriasti, NIM 1909110423 dari kelas D Fakultas Hukum Universitas Riau. Tujuannya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Drastrol SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Perusahaan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai CV atau Persekutuan Komanditer. Berdasarkan pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan sebagai modal, namun dia tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan dan tanggung jawabnya terbatas sampai pada jumlah uang yang dimasukkannya. Artinya, sekutu komanditer ini tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer, sebab hanya sekutu komplementer yang diserahi tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Selanjutnya, ada persekutuan komanditer itu terbagi atas dua macam. Yang pertama ada sekutu kerja atau sekutu komplementer atau sekutu aktif, sedangkan yang kedua ada sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer atau sekutu pasif. Dasar hukum dari persekutuan komanditer ini atau CV ini terdapat dalam bagian kedua, bab ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari pasal 19 sampai dengan pasal 35. Di samping itu berlaku juga ketentuan umum dalam pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam persekutuan komanditer ini terbagi atas 3 macam persekutuan komanditer. Yang pertama ada persekutuan komanditer secara diam-diam, maksudnya persekutuan komanditer ini belum menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Selanjutnya ada persekutuan komanditer terang-terangan. Maksud dari persekutuan komanditer terang-terangan ini, persekutuan komanditer yang sudah menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Yang ketiga ada persekutuan komanditer dengan saham. Maksudnya apa sih persekutuan komanditer dengan saham itu? Yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang bermodalkan terdiri dari saham-saham. Mengenai pendirian persekutuan komanditer ini, berdasarkan ketentuan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pendirian persekutuan komanditer dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian ini kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Akta pendirian yang sudah daftarkan diumumkan dalam tambahan berita negara, seperti halnya firma sebagai sekutu komanditer. Tidak perlu pengesahan dari Menteri Kehakiman. Suatu persekutuan komanditer atau CV dapat berakhir apabila yang pertama berdasarkan ketentuan pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau akta pendirian. Yang kedua ada sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Sedangkan yang ketiga akibat perubahan anggaran dasar di akta pendirian. Selanjutnya kita berahli mengenai dasar hukum badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama itu ada firma. Dasar hukum persekutuan firma sampai masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Peraturan baru tentang hal itu sampai sekarang belum ada. Ketentuan persekutuan firma diatur dalam bagian kedua bab ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Isinya dicampur dengan ketentuan persekutuan komanditer atau CV sebagaimana dalam pasal 16 sampai dengan 18
dan pasal 23 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya yang kedua ada CP atau persekutuan komuniter tadi. Dasar hukum pendirian CP diatur dalam KUHD, khususnya dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 yang mengatur tentang persekutuan komuniter. Yang ketiga itu ada persekutuan perdata. Dasar hukum persekutuan perdata ditemukan dalam bab ke-8 bagian ke-1 sampai dengan bab ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari pasal 1618 sampai dengan pasal 1648. Baiklah, demikian itu penjelasan saya mengenai CP atau persekutuan komuniter. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.